kita nggak akan pernah lepas dari masalah. Selesai masalah A, akan dimulai masalah B. Selesai masalah B, akan dimulai lagi masalah C. Seperti itu terus teman-teman. Kita nggak akan pernah lepas dari masalah. Kita nggak akan pernah lepas dari ujian-ujian hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya cuma 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box ya, buat yang mau beli di Shopee, di TikTok maupun langsung aja kan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Lastri nih teman-teman ya. Jadi Mbak Lastri ini udah beberapa kali ngasih testimoni ya. Jadi aku ceritain singkat buat kalian yang lupa. Mbak Lastri ini pernah punya hutang ya sampai 100-an juta nih kalau nggak salah. Kemudian Mbak Lastri juga punya jauh dari orang tuanya. Jadi sejak kecil diasuh sama orang lain gitu ya. Jadi nggak pernah lihat wajah ibunya gitu, nggak pernah tahu ibunya. Dan dengan sholawat akhirnya bisa tahu ibunya ada di mana. Alhamdulillah ibunya masih sehat gitu ya. Ketemu sama ibunya lagi, masalah utang beres, juga pernah punya masalah dengan suami juga sudah beres masalahnya. Masya Allah banget, the power of sholawat. Nah, kali ini Mbak Lastri ngasih aku testimoni lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waktunya bentrok terus nih ya Mbak Mel, sama-sama sibuk. Singkat cerita nih ya Mbak, masih inget nggak masalahku yang dulu pernah aku ceritain? Aku kan selalu cerita nih sama Mbak Mel tentang aku punya hutang, ada masalah sama teman, tentang sama suami, bahkan sama keluarga. Aku pasti Mbak Mel ingat. Mbak Mel, dulu aku pernah cerita sama Mbak Mel kalau aku harus ganti uang kantor lagi, padahal aku udah nggak minjem-minjem lagi. Dan yang dulu udah dilunasin sama suamiku, nggak tahu kenapa tiba-tiba minus lagi totalnya. Nah, waktu itu sama pimpinanku dan yang di pusat disuruh cari dulu, nggak boleh langsung ganti. Nah, ketika itu aku udah bersyukur banget karena memang aku nggak merasa pakai. Mungkin ada salah hitung, dan seiringnya waktu ini Mbak Mel, pas pertengahan tahun ini aku dan teman-teman harus mendengar kabar kalau kantor kita tutup. Dan di situ kita semua down Mbak Mel. Apalagi aku, Masya Allah, aku mesti gimana, sedangkan aku masih ada masalah yang belum kelar nih, bingung. Dan di sisi lain suamiku sakit, cobaan banget tuh Mbak Mel. Ya mungkin ini jalan yang udah ditentukan sama Allah ya Mbak Mel, aku harus fokus kerawat suami. Sambil nunggu waktu itu datang, aku bilang sama pimpinanku, aku mesti gimana. Lalu pimpinan bilang Mbak Mel, kalau udah nggak usah dipikirin, itu mungkin kesalahan yang dulu. Yang di pusat juga ngomong gitu Mbak Mel, karena udah dikasih tahu sama pimpinanku kalau itu kesalahan yang dulu. Jadi semua dianggap lunas dan aku nggak boleh pikir-pikir lagi. Sambil seiringnya waktu, aku udah nggak kerja, fokus urus suami, dan salawat nggak pernah lupa buat aku. Selalu terus aku amalin, perlahan suamiku mulai membaik. Meskipun terkadang sering ya kambuh, hingga akhirnya suamiku benar-benar sembuh dan bisa aktivitas normal lagi. Alhamdulillah di situ aku diuji Mbak Mel, rasanya mau nangis pada waktu itu. Aku nggak tega lihat suamiku. Aku kehilangan kerjaan, suami sakit, aku mesti gimana? Ya walaupun masalah rezeki, kami masih ada dikit-dikit tabungan. Masya Allah, ketika aku cerita gini rasanya mau nangis Mbak Mel. Doain aku Mbak Mel, moga-moga aku bisa dapat kerjaan lagi. Aku terus sholawat dan amalin doa-doa lainnya. Untuk tahajud aku masih belajar. Mbak Mel pasti tahu semua masalah-masalahku ya Mbak Mel. Dari terlilit kartu kredit dan ribanya. Mohon doanya ya Mbak Mel, semoga suamiku selalu diberikan kesehatan dan aku bisa kerja lagi. Amin. Terima kasih Mbak Mel, maaf kalau aku panjang banget ceritanya karena ini cerita pengalamanku amalin sholawat. Nah kemudian banyak chat aku lagi, Assalamualaikum Mbak Mel, Waalaikumsalam. Mbak Mel, aku Lastri, masih inget nggak? Mbak Mel mau cerita ini bisa nggak? Mbak Mel, aku tuh diblokir sama dua teman kerjaku yang sudah resign. Aku nggak tahu masalahnya apa, mungkin terkadang kita sebagai manusia nggak tahu ada salah apa. Kadang juga kita mikir nggak ada apa-apa, aku sudah berusaha minta maaf berulang kali nggak ada jawaban. Karena aku mikirnya aku nggak mau nambah musuh, pengen bisa jadi manusia lebih baik, aku mesti gimana Mbak Mel? Alhamdulillah sejak awal tahun kemarin aku berhijab dan semua masalah-masalahku
hutang-hutangku lunas, apalagi yang masalah di kantor yang dulu pernah cerita Mbak Mel. Sholawat masih aku jalanin, riadoh juga alhamdulillah walaupun belum bisa lebih baik, paling tidak aku berusaha. Aku mesti gimana Mbak Mel? Kemudian makasih Mbak Mel buat semangatnya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ingat gitu salah saya apa kok gini, dosa nggak ya saya belum bisa jalin silaturahmi baik dengan sesama muslim, saya nggak pengen punya musuh atau dendam. Nah, saya dengerin ceramah gitu, salah yang buat doa kita tidak terkabul itu sesama muslim tidak saling tegur sapa. Saya nggak mau gitu Mbak Mel, pengen jadi manusia lebih baik. Alhamdulillah suami juga udah berangsur lebih baik, walaupun rasanya ingin kerja tapi masih belum diizinin suami Mbak Mel. Nah itu tadi testimoni dari Mbak Lastri ya. Ya yang pertama alhamdulillah ya teman-teman utang lunas, suami dikasih ujian, suami sakit sembuh ya, sakit juga menggugurkan dosa. Kemudian ada lagi nih masalah baru yaitu teman. Aku sering banget bilang ke teman-teman ya, kita nggak akan pernah lepas dari masalah. Selesai masalah A, akan dimulai masalah B. Selesai masalah B, akan dimulai lagi masalah C. Seperti itu terus teman-teman. Kita nggak akan pernah lepas dari masalah. Kita nggak akan pernah lepas dari ujian-ujian hidup selama kita masih hidup. Ya, sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah. Ya, jadi teman-teman, kalau kita udah biasa bersolawat ketika ada masalah, oh iya, aku bisa insya Allah. Ya, jadi orang yang udah salawatan tuh udah tahu banget, oh udah selesai alhamdulillah masalah utang udah beres. Masalah apa lagi habis ini ya Allah? Berdoa, minta sama Allah ya Allah kalau nanti ada masalah baru, kalau nanti keuji lagi dengan ujian yang baru lagi, bantu hamba supaya hamba bisa melaluinya dengan baik. Bantu hamba supaya hamba bisa ikhlas, bisa kuat, bisa ngejalaninnya dengan hati yang tenang ya Allah. Kita minta perlindungan dulu teman-teman, udah siap-siap ya. Karena udah pasti tuh masalah datang. Seperti yang dialamin sama Mbak Lastri, ya kan? Nah, di situ kan Mbak Lastri nanya, Mbak, aku salah nggak ya dosa ya? Karena khawatir ya teman-teman. Kita udah perbaiki diri kita kepada Allah, kita udah memperbaiki ibadah kita, terus hubungan kita dengan manusia ada masalah gitu ya. Karena memang kita harus seimbang dua-duanya, hubungan dengan manusia juga baik, hubungan dengan Allah juga baik gitu ya. Kita jangan salah satunya itu salah, harus keduanya. Tapi di sini aku lihat, kan di sini temennya itu tiba-tiba ngeblokir, tiba-tiba marah ya. Mbak Lasi sudah mencoba mencari tahu, kenapa sih aku nih kenapa gitu loh, ada apa, salah apa, hubungin temennya. Tapi kalau tetap temennya nggak ada respon, tetap ngediemin, ya udah kita sudah berusaha. Kita udah berusaha minta maaf, kita udah berusaha negur, udah berusaha nanya. Kalau orang itu tetap diem, ya udah gitu loh. Kalau menurut aku seperti itu ya teman-teman ya. Kecuali nih kita yang cari masalah, kita yang cari gara-gara, kita yang nggak jelas, tiba-tiba kita kesel sama teman kita, tiba-tiba kita tersinggung sama teman kita gitu loh. Ya itu kita yang salah, kita yang harus memperbaiki diri, berusaha gimana caranya kita benerin hati kita, kemudian kita minta maaf gitu loh. Kalau kita udah menyakiti hati orang atau kita yang udah buat salah ke orang. Tapi kalau yang kita udah berusaha minta maaf, dianya kita juga nggak tahu salah kita apa, ya sudah, kembalikan lagi kepada Allah. Ya jangan apa ya, kalau menurut aku sih jangan cari beban pikiran sendiri deh. Jangan cari-cari masalah sendiri. Maksud masalah sendiri itu gini, ya udah itu udah selesai ya, menurut aku ya itu anggap selesai karena kita sudah berusaha minta maaf, kita kembalikan lagi kepada Allah, itu jadi bukan masalah lagi. Jadi itu jangan dibikin pikiran sendiri gitu, jangan dijadiin beban hidup sendiri capek. Mendingan kita fokus ke masa depan kita gitu ya. Dan satu lagi Mbak Lastri kan tadi katanya pengen kerja tapi nggak diizinin sama suami. Ya udah ikutin apa kata suami. Mbak Lastri udah tahu ilmu sholawat, perbanyak baca sholawat. Nanti jalan rezeki itu ada aja teman-teman ya. Jalan rezeki itu ada aja, tidak harus rezeki itu harus kita bekerja. Justru bisa banyak loh orang-orang yang akhirnya memilih resign ya. Justru di rumahnya malah jalan rezekinya tuh kayak diperluas sama Allah. Ya entah tiba-tiba suaminya naik pangkat, suaminya tiba-tiba dapat banyak jalan buat nambah rezeki, nambah uang, nambah tabungan, atau tiba-tiba kita dikasih sama orang kepercayaan untuk usaha di rumah. Banyak cara untuk kita mendapatkan uang, untuk kita mendapatkan rezeki yang barokah. Jadi ikutin kata suaminya, kalau jangan ya jangan. Ya, jangan malah kita maksa tetap nyari kerja, akhirnya ribut, ya itu sama aja bohong. Kita Mbak Lastri misalnya pusing-pusing, ngebebanin pikiran dengan ada apa nih urusan aku sama temen, begini-begini temen aku kok tiba-tiba nyuekin aku dan lain-lain. Tapi urusan sama suami salah. Maksudnya suami nggak didengerin itu yang salah.
fokus nih dengerin apa kata suaminya, jangan kerja ya udah fokus ibadah. Entah nanti tiba-tiba suaminya nyuruh kerja atau gimana, itu urusan nanti ya. Lebih baik fokus ibadah, perbanyak sholawat, benerin sholat, apalagi kalau nggak kerja di rumah bisalah insya Allah bangun malamnya, rajin tahajudnya ya kan, bisa puasa Senin Kemis ya karena kita di rumah nggak berat, kalau di luar kan kita berat ya puasa tuh. Cobain, begitu juga dengan teman-teman ya. Walaupun kita sudah sholawatan, masalah akan terus hadir, masalah akan terus ada. Masalah akan datang silih berganti. Selesai masalah satu, akan muncul lagi masalah baru. Selesai masalah A, akan dimulai lagi masalah B. Selesai masalah B, akan dimulai lagi masalah C. Tapi insya Allah kita bisa ngejalaninnya dengan lebih kuat, dengan lebih ikhlas, karena kita sudah istiqomah sholawat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Lastri lancar rezekinya barokah ya, bisa ngelaluin semua masalah-masalah hidupnya dengan lebih bijaksana lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang nonton. Mudah-mudahan rezekinya barokah, mudah-mudahan teman-teman yang nonton utangnya lunas dan kita semua selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.